kedua ya. Adapun insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas aktivitas di waktu pagi, waktu zuhur, dan asar biidznillah taala jika waktunya mencukupi ya. Ya, bismillah, aktivitas pada waktu pagi ya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, sejak terbit fajar subuh atau fajar shadiq tadi menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa ya. Ini, jadi mulai dari adzan subuh kita harus menahan dari makan dan minum dan juga berhubungan suami istri itu secara umum ya. Dan rukun puasa itu ya intinya berniat ya, jangan lupa kita berniat. Karena kalau misalnya kita tidak berniat di bulan Ramadan itu pahalanya bisa puasanya bisa tidak sah ya. Karena bedanya gini, bedanya puasa wajib dan puasa sunnah itu, kalau puasa wajib itu dia disyaratkan niat ya. Dan niat ini tidak perlu dilafazkan oleh lisan ya, tidak perlu, karena niat itu adalah amalan hati. Yang penting gini, yang penting kita, "Oh besok puasa nih, wah saya pengen puasa," gitu ya. Nah maka itu adalah niat ya. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah niat di bulan Ramadan ini diwajibkan setiap malam atau cukup di malam pertama saja ya, di malam pertama bulan Ramadan saja ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat, dan wallahu ta'ala alam ya, pendapat yang terkuat cukup di malam pertama saja, tapi kalau mau hati-hati ya boleh, mmm, meniatkan setiap malam ya, itu lebih hati-hati. Maksudnya gini, jadi niat itu seperti ini ya, contoh misalkan, seseorang beli nasi goreng jam 12 malam, dia pengen sahur ya. Nah terus qadarullah dia bablas, dia bangun jam 5 subuh misalkan ya, udah adzan jelas ya. Apakah dia sudah termasuk niat berpuasa? Jawabannya sudah, karena dia sudah beli nasi goreng niatnya untuk sahur, maka dia niatnya untuk puasa ya. Nah contoh orang yang puasanya batal gara-gara niat, contoh seperti apa? Contoh nih, misalkan dia besok hari Rabu dia ingin safar ya, dan sebagaimana kita tahu bahwasannya ketika seseorang safar itu boleh puasa atau tidak ya, dia boleh berbuka dan dia qadha di bulan yang lain ya, entah di bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya. Nah, tapi dia ragu misalkan, dia besok safar tapi dia ragu, "Saya puasa atau enggak ya? Saya puasa atau tidak ya?" Terus setelah itu dia tidur, belum dia tegaskan, ternyata dia bablas bangun jam 5 subuh ya. Dia belum meniatkan, belum menegaskan, belum mengambil keputusan. Nah, maka dia kalau dia puasa di hari itu dia tidak sah puasanya, maka dia wajib berbuka ya. Karena dia dapat keringanan ketika safar ya, seperti itu. Nah, sama juga gini, tadi kan disebutkan ya bahwasannya, niat itu cukup di malam pertama ya. Kecuali bagi orang yang berbuka, misalkan dia haid ya, di hari pertama sampai hari ke-7 dia puasa, di hari ke-8 dia haid, ternyata di hari ke-15 dia misalkan beres haid ya. Nah, maka di hari ke-16 dia harus niat lagi di malam itu ya. Niat yang penting menegaskan aja dalam hati ya, nggak mesti harus dilafalkan nawaitu shauma ghadin, nggak perlu ya, nggak perlu dilafalkan karena niat itu adalah amalan hati ya. Jadi Allah membagi amalan-amalan itu ada 3 ya, ada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh ya. Amalan hati contohnya cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah ya, itu amalan hati. Terus juga niat juga sama, amalan di hati, ya. Adapun amalan lisan contohnya zikir ya, zikir kita baca subhanallah, kita mulutnya gerak ya, jangan sampai tidak gerak. Terus berdoa, sama yang juga berdoa juga dia amalan lisan ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa, mulut kita bergerak ya, qomat kamit istilahnya gitu. Sholat juga sama, baca Al-Fatihah, baca Quran, itu amalan lisan. Terus juga ada amalan anggota badan dan itu jelas ya diketahui ya, seperti sholat dan lain-lain. Nah itu rukun pertama adalah niat ya, niat puasa. Terus yang kedua menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Nah di sini ada pembatal puasa yang disepakati ya, karena kita tidak membahas fikih saum secara detail jadi, bahas secara umum saja ya. Karena kajian kali ini kita membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama makan dan minum atau memasukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada pendapat Imam Abu Hanifah, ada pendapat jumhur, ada juga pendapat Imam, Ahmad ya, Syafi'i dan Imam Ahmad, betul. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan atau pendapat jumhur ya, pendapat kebanyakan ulama, kebanyakan mazhab mengatakan, apa saja, apa saja benda yang masuk ke dalam tubuh ya, lambung
masuk ke dalam lambung, maka membatalkan puasa. Contoh misalnya, ada orang makan koin, itu batal puasanya. Karena dia masuk ke lambung melalui kerongkongan, dan ini pendapat yang terkuat sebenarnya, pendapat terkuat ya. Adapun Imam Abu Hanifah, maka mengatakan kalau misalnya barang tersebut dikeluarkan lagi, maka tidak, batal ya. Dan ini lebih kuat lagi pendapatnya, dan ini terjadi di zaman sekarang. Contohnya endoskopi ya, alat alat ini apa, alat-alat yang masuk ke dalam tubuh ketika mengalami kesakitan atau ya intinya inilah apa, sedang ada perawatan di rumah sakit, sehingga ada alat yang masuk ke dalam tubuh terus dikeluarkan lagi, selama tidak ada cairan di alat tersebut maka tidak membatalkan puasa, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, dan ini pendapat yang benar ya, yang paling kuat. Adapun pendapat ketiga, ya selama, benda yang dimasukkan ke kerongkongan tersebut adalah bukan makanan, maka tidak batal ya. Jadi kalau misalnya ada orang makan pasir gitu, kenyang dia, itu tidak batal, dan ini pendapat yang lemah ya, wallahu ta'ala alam. Nah tapi, jamaah sekalian ya, perlu diketahui juga, jika ada yang semakna dengan makanan, maka itu membatalkan puasa. Contohnya infus, infus ini kan dia semakna dengan makanan ya. Orang nggak makan, tiba-tiba kenyang, orang nggak makan, tiba-tiba dia dapat energi gitu, dari infusan. Nah ini dia membatalkan puasa ya, sepakat para ulama. Oke, terus muntah dengan sengaja, ini ada hadisnya ya, ada hadisnya, tidak kita bahas di sini. Kalau tidak sengaja, maka dia tidak membatalkan puasa. Hubungan intim dengan sengaja, nah ini maksudnya hubungan intim dengan sengaja tuh ya, benar-benar ini gitu, meniatkan gitu. Karena bisa jadi wallahu a'lam itu, ini memang agak rancu ini ya, dan ini hanya nukilan kitab ya. Bisa jadi gini, misalnya dia di hari pertama Ramadan dia lupa gitu, ini bukan bulan Ramadan ya. Terus pas udah beres, "Oh ini Ramadan ini, kita lagi puasa, kok malah melakukan hubungan intim ya dengan istri yang halal ya." Ya ini ini ya bisa jadi tidak batal ya. Terus juga ini menguapkan mani dengan sengaja, ini batal ya, sepakat ya, batal. Karena kan ini apa, inti puasa itu kan menahan makan, minum, dan syahwat gitu. Orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, berarti dia tidak menahan syahwatnya, sehingga batal ya, seperti itu. Adapun mimpi basah tidak batal karena bukan keinginan dia dan juga tidak sengaja ya. Bukan keinginan dia dan dia tidak bisa memilih juga, dan pas bangun juga dia nggak apa, pas dia tidur pun nggak tahu, dia nggak ada apa, nggak ada settingan ya, tiba-tiba mimpi basah gitu, maka tidak membatalkan puasa. Haid, nifas ini jelas ya, gila dan murtad jelas karena dia tidak berakal lagi, sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah dan dia tidak dibebani taklif ya oleh Allah SWT, murtad ini jelas ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan inti, yaitu pembahasan tentang amalan-amalan. Nah, saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti dusta, gibah ya, membicarakan kejelekan orang lain, namimah, adu domba, memandang wanita tidak halal ya, terus juga mendengar musik, ini juga bisa mengurangi pahala puasa ya, dan bahkan bisa menjadikan puasa kita ini nol, ya sia-sia di sisi Allah. Ya memang puasa kita menjalankan kewajiban sebagai kaum muslimin, menjalankan rukun Islam ya, yang keempat ya. Tapi, ya jangan sampai rugi gitu, kita nol doang gitu ya. Kalau nggak puasa ya jelas dia dosa besar ya, dosa besar, bahkan Islamnya bisa dipertanyakan, gimana nih orang Islam nggak melaksanakan rukun Islam ya, yaitu puasa yang keempat gitu kan. Nah kalau dia puasa, oke gitu ya, dia menjalankan rukun Islam, dia tidak berdosa. Nah tapi bahaya nih, kalau kita ngelakuin ini bisa jadi nol nih puasa kita, rugi kan. Padahal Nabi SAW bersabda, apa, "Kullu amalu ibnu Adam yudha'af." Semua amalan anak Adam itu berlipat ganda ya, dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali saum. Saum itu milikku, untukku, dan aku yang akan memberikan pahala. Maksudnya gini, pahala saum itu tidak terbatas ya. Dia bisa 1.000, bisa 10.000, tergantung orang ya, tergantung ikhlasannya. Jadi lebih dari 700 ya. Makanya saum itu adalah ibadah yang menjaga dari semua hal gitu. Saum itu ibadah yang menjalankan semua aspek kesabaran ya. Kan kesabaran itu kan ada 3, ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan ya. Ketika saum kita sabar menjalankan ketaatan. Nggak ada orang yang tahu kan kita saum atau tidak. Kita sabar menjalankan ketaatan. Terus yang kedua, saum itu menjauhi maksiat juga ya, menjauhi maksiat.
Jadi ketika kita saum, kita berusaha untuk menjauhi maksiat, sehingga kita sabar dalam menjalankan, menjauhi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi kesusahan atau musibah atau ujian ya. Ya saum juga sama, kita menghadapi kesusahan, kita lapar ya, kita kepanasan misalkan, dan lain sebagainya ya. Nah, maka itu kan 3 bentuk kesabaran tuh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar orang yang sabar itu dengan pahala infinite ya, yang tak terbatas. Nah, maka dari itu tadi korelasinya korelasinya tadi ya, korelasi antara kenapa saum itu pahalanya tidak terbatas ya, bahkan lebih besar dibandingkan 700 kali lipat, karena saum itu dia melaksanakan pahala sabar, dan juga tadi hadis Nabi SAW, fa innahu li, saum itu untukku, untuk Allah, fa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang saum ya. Nah, jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai kita saum tapi kita berdusta, saum kita gibah ya, terus saum kita adu domba, atau kita saum kita memandang wanita yang tidak halal ya, melihat aurat-aurat wanita, terus juga mendengarkan musik misalkan ya, jadi mengurangi, kekhusyuan dalam saum ya. Hadisnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan-amalan dusta ya, ketika puasa lagi ujian nyontek dia misalkan ya, ketika puasa dia korupsi yang ngambil uang harta orang lain ya, maka Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan haus yang dia tahan. Kata para ulama, pahala puasanya nol ya, luar biasa ya. Udah capek-capek dari pagi sampai maghrib nol ya pahalanya, rugi kan? Ya walaupun dia tetap, menjalankan rukun Islam ya. Kalau yang nggak puasa itu beda lagi itu ya, Islamnya dipertanyakan, gimana orang Islam tapi nggak melaksanakan rukun Islam ya, gitu ya. Jadi jangan jangan sampai salah paham ya. Pahala nol itu maksudnya tetap dia berfaedah, dia puasa tuh berfaedah, karena dia menjalankan rukun Islam ya. Kalau misalnya nggak puasa itu beda lagi, itu bukan nol tapi minus ya, dan minusnya bisa parah karena dia meninggalkan rukun Islam ya, yang mana Allah suruh kita jaga. Rukun itu kan pondasi yang paling penting ya. Jadi iman yang paling penting itu ya rukunnya gitu. Islam yang paling penting itu adalah rukunnya. Kalau orang meninggalkan rukun Islam ini parah ini ya. Gimana ibadah-ibadah lain ya, pasti dia tinggalkan juga. Terus juga Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akal wasyurub, innamas siyamu minal laghaw warafas. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor ya, seperti itu. Oke, amalan berikutnya di pagi hari, melaksanakan sholat duha ya, minimal 2 rakaat, karena kita dihitung sedekah ya, kan intinya gini, kita ini punya 360 sendi ya. Dan gimana cara supaya kita bersyukur dengan sendi-sendi tersebut yang Allah mudahkan kita dalam bangun ya. Allah tidak jadikan kita ini lumpuh misalkan, Allah jadikan kita ini di pagi hari ini enak ya. Bayangkan kalau ada satu sendi saja bermasalah, itu kita ya mungkin nggak bisa jalan, mungkin kita nggak nyaman ya. Jadi kita jangan sampai kita, kufur nikmat ya. Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak, di antaranya adalah memberikan kesehatan kepada sendi-sendi kita yang banyak. Dan gimana cara kita mensyukuri itu? Dengan sholat duha 2 rakaat, sebagaimana hadis Nabi SAW ya. Dan waktu sholat duha ini jamaah sekalian ya, waktu sholat duha itu dimulai setelah matahari terbit ya, 15 menit setelah sunrise. Jadi ini gampang sebenarnya ngitungnya. Misal nih, sekarang subuh jam 4.40, sunrise-nya kalau nggak salah jam 5.51 ya. Nah, berarti jam 6 lebih 5 kita sudah boleh sholat duha. Adapun kenapa kita tidak sholat ketika sunrise, itu ada larangannya, karena itu adalah ibadahnya orang-orang Majusi, penyembah api ya, penyembah matahari. Jadi kita tidak boleh, kita harus menunggu dulu sekitar 15 menit, kemudian itulah awal waktu sholat duha ya. Dan akhirnya kapan? Akhirnya mendekati zuhur ya. Sebenarnya sholat duha itu adalah dari sunrise sampai zuhur sebenarnya. Nah, cuman sunrise itu nggak boleh kita sholat kecuali 15 menit setelahnya ya. Karena orang-orang Majusi itu beribadah di situ. Sama sebelum zuhur juga kita tidak boleh sholat. Karena kenapa? Karena orang-orang penyembah api juga sama, mereka beribadah ketika matahari di puncaknya.
Adapun waktu zuhur dia sudah tergelincir sedikit ya, gitu ya. Jadi yang namanya duha, waktu duha itu adalah dari sunrise sampai menjelang zuhur ya, itu waktu duha. Jadi sebenarnya secara hukum asal kita tuh boleh sholat di waktu-waktu itu. Nah, cuman karena Nabi SAW melarang kita sholat ketika sunrise, tepat sunrise ya. Nah, maka kita tunggu sampai 15 menit kemudian setelah sunrise, dan juga Nabi SAW melarang kita sholat di waktu yang memuncak ya, memuncak panas sebelum tergelincir matahari di puncak-puncaknya, yaitu kurang lebih 15 menit sebelum zuhur ya, seperti itu ya. Masya Allah, waktu duha panjang ya, jamaah sekalian ya, panjang. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau misalkan aktivitas banyak, padat ya, maka kalau bisa di awal saja ya, di awal saja. Walaupun kita akan sampaikan bahwasannya waktu duha terbaik itu adalah di siang hari ya, jam 11 misalkan. Tergantung, tergantung zuhurnya. Tapi secara umum jam 11 itu masih bisa sholat duha. Apalagi sekarang nih, sekarang zuhur jam 12 lebih 10 misalkan. Itu kita jam 11.50 kita bisa sholat duha tuh ya, masih bisa. Dan itu pahalanya terbaik, pahala lebih besar. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ada sebagian orang udah jam 11, oh ya udah nggak bisa ini sholat duha. Ini salah ini. Ngawur ya, dapat dapat ilmu dari mana ini? Justru dia sholat duha jam 11 ini pahalanya maksimal, pahalanya besar ya dibandingkan dia sholat jam 9 pagi atau jam 8 pagi, jam 7 pagi. Ini pahalanya lebih besar sholat duha jam 11 ya. Mepet-mepet zuhur itu lebih besar pahalanya dibandingkan di awal-awal. Tapi sekali lagi kita lihat kondisi. Kalau misalkan kita sudah kerja ya, jam 8 pagi kita sudah mulai bekerja, terus akhirnya kita tidak sempat sholat duha, ya udah kita sholat duha di awal waktu ya. Misalkan tadi jam 6 lebih 5 kita sudah sholat duha ya, dan kalau bisa 4 rakaat. Nanti ada 4 rakaatnya akan kita sampaikan di ini ya, berikut ini. Ya, Nabi SAW bersabda, apa dalilnya adalah hadis dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Sholli salata sabah tsumma aqsir 'anis shalah hatta tatlu'a syams hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar." Ya. Nah, ini larangannya ya. Jadi nggak boleh kita kerjakan sholat subuh kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit ya, sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ya terbit di antara dua tanduk setan. Dan itu orang kafir bersujud pada saat itu. Ya, jadi nggak boleh sampai 15 menit. Kata Syekh Utsaimin ya, awal waktu sholat duha adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak ketika dilihat, yaitu 15 menit setelah matahari terbit ya. Ini boleh nih, karena sudah mulai meninggi, sudah tidak sunrise yang warnanya oranye ya, sudah tidak ya. Adapun akhir waktu sholat zuhur ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sekitar 10 menit atau 5 menit sebelum waktu matahari tergelincir ke barat ya. Oke. Nah ini, tadi ya, waktu terbaik sholat duha adalah ketika matahari meninggi dan memanas ya. Dalilnya adalah anna Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal. Inna Rasulullah SAW qala salatul awwabina hina tamradul fisal. Hina tamradul fisal. Waktu terbaik salat awwabin, salat duha ya. Salat duha itu salat awwabin, karena setelah salat duha itu kita berdoa Allahumma ini Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan jadikanlah aku menjadi orang yang kembali kepadamu bertobat, fa innaka antat tawwabur rahim. Kau adalah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Makanya disebut salat awwabin ya, salat yang um, salat awwabin itu salat ini, salat yang meminta ampun. Karena setelah salat duha ada doa yang disunahkan, yaitu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nanti mungkin ada di sini ya, insyaallah. Kapan waktu salat terbaik itu, salat duha itu? Ketika anak unta merasakan terik matahari ya, insyaallah ya. Terus nah ini doanya ya, doa setelah salat duha ini dihafalkan. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ada juga hadis yang tidak disampaikan di sini, bahwasanya barang siapa yang salat duha 4 rakaat, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya ya. Ini jangan lupa juga, jadi jangan sampai kita sholat duhanya 2 rakaat gitu, rugi gitu. Yang 4 rakaat kalau bisa, 2 tambah 2 lagi, sehingga Allah cukupkan kebutuhan kita, dan insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan kita ya ketika kita sholat duha 4 rakaat.
Oke, seperti itu. Nah, ini yang 17 ya, tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa ya. Ya, bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak-bapak khususnya yang bekerja, kita niatkan ya, karena, pahala kerja itu sebenarnya besar di sisi Allah SWT. Karena nafkah yang terbaik itu adalah nafkah yang diberikan kepada istri dan anak, atau orang tua yang nggak mampu misalkan. Itu nafkah terbaik itu. Mungkin sebagian orang ketika sedekah pada fakir miskin, wah dia merasa dia telah beramal luar biasa. Tapi pas dia transfer ke istri, anak, dia bisa aja gitu, padahal itu lebih besar ya. Ketika seorang mentransfer uangnya ke anak dan istri, maka dia lebih besar pahalanya, karena menafkahi istri itu adalah wajib, dan amalan wajib itu sebagaimana di pertemuan awal sudah kita bahas, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan amalan-amalan sunnah ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ayyul kasab atyab?" Qala, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Ya. Rafi' bin Khadij bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, eee, apa profesi apa yang terbaik ya?" Maksudnya kerjaan apa yang terbaik? Terus kemudian Nabi SAW bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri," gitu, nggak minta-minta ya, dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi. Terus, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi." Intinya bekerja. Intinya bekerja ya. Dan sekali lagi ya, dan bahkan gini, bahkan Allah menyandingkan mencari nafkah itu adalah mencari nafkah itu dengan jihad di dalam surat Al-Muzammil ya. Allah menyandingkan mencari nafkah itu dengan jihad. Nah, makanya para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasannya nafkah itu pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah ya. Niatkan pokoknya. Kam min amalin saghirin tusaghiruhu niyah wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi kita niatkan maka amalan tersebut menjadi besar di sisi Allah SWT. Dan kebalikannya, wa kam min amalin kabir, betapa banyak amalan yang besar ya, tusaghiruhu niyah, dikecilkan oleh niatnya. Nafkah itu pahalanya besar, tapi kita tidak niatkan, jadi nol, rugi sekali ya, rugi. Nah, kalau misalnya kita nafkah, ya kita bekerja, kita niatkan untuk menafkahi keluarga, wah itu jelas pahalanya besar sekali ya, pahala wajib gitu ya, paham ya. Tidur misalnya, tidur di malam hari, dia mubah sebenarnya, secara hukum asal dia tidak berpahala. Tapi dia niatkan misalkan, "Ya Allah saya pengen tidur karena saya butuh istirahat, saya butuh, energi untuk melaksanakan qiyamul lail dan bekerja di esok hari," misalkan. Dia Masya Allah setiap detik dia tidur dia dapat pahala ya. Kebalikannya ada orang dia puasa, dia sedekah, atau dia cari nafkah kan pahalanya besar ya. Tapi dia cuma sekedar duniawi aja, "Kenapa saya nafkah?" "Oh gengsi dong, saya laki-laki ya, masa saya cari nafkah?" Nah ini dia tidak dapat pahala ya, rugi ya. Jadi kalau ulama, kalau misal orang cerdas itu, dia yang ngubah tuh jadi pahala gitu. Yang tadinya nggak ada pahala karena niatnya dia udah jadi dapat pahala ya. Kalau yang jelas berpahala jelas dia nambah lagi pahalanya gitu. Nah kalau orang yang tertipu ya, orang yang tertipu, orang lalai, dia tuh sebenarnya dapat pahala tapi dia tidak niatkan, akhirnya dia malah nggak dapat pahala ya. Dia nafkah, seharusnya dia dapat pahala, dia malah tidak dapat pahala karena dia tidak meniatkan nafkah untuk ibadah pada istrinya ya, seperti itu. Ya ibadah untuk istrinya kepada Allah SWT, seperti itu ya. Jadi maksimalkan kita kerja profesional tetap di bulan Ramadan. Ya jangan kerja ya, Nabi SAW dulu pas perang itu sering di bulan Ramadan, perang Badar ya, terus Fathu Makkah di bulan Ramadan ya. Oke, amalan berikutnya itu memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan ya, karena keutamaannya sangat luar biasa dibandingkan dengan sedekah pada bulan lainnya ya. Terkhusus nanti memberikan makan kepada, yang berbuka, tapi insya Allah akan kita bahas di sesinya ya biidznillah taala. Kita bahas secara umum dulu, karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dulu Nabi SAW itu adalah orang paling dermawan ya, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli yaum lailatin min Ramadan. Kenapa Nabi SAW bisa dermawan? Karena Nabi SAW itu bertemu dengan Jibril belajar Al-Quran.
Kok bisa belajar Al-Quran dikaitkan dengan dermawan? Ketika Nabi SAW belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, mentadabburi Al-Quran, memahami isi Al-Quran, di situ ada hari akhirat, di situ ada singkatnya dunia, dunia itu adalah menipu, ya, akhirat itu abadi, sehingga dunia itu ringan sekali bagi Nabi SAW. Sehingga udah harta sedekahin semua, udah nggak ada faedahnya memperkaya harta di dunia, ya, nggak ada. Ya maksudnya kalau misalnya memperkaya tapi tidak disedekahkan itu gak ada faedahnya gitu. Kalau misalnya dia memperkaya harta terus disedekahkan, oh jelas dia derajatnya bisa lebih tinggi dibanding orang miskin ya. Karena orang miskin dia nggak dapat pahala sedekah, nggak dapat pahala zakat, orang kaya bisa dapat pahala zakat, pahala pahala sedekah jariah ya. Utsman bin Affan contohnya misalnya radhiyallahu anhu. Itu hotel-hotel di Madinah itu ya, kononnya itu banyak yang hasil wakaf dari Utsman bin Affan terus diputer gitu, wakaf produktif ya. Wakaf produktif sehingga terus itu kalau misalkan ada yang apa, ya hotel-hotel itu menginapkan dengan harga yang promo misalkan jadi gratis dan sebagainya itu Utsman bin Affan masih dapat pahalanya ya, apa, dari Allah SWT, luar biasa kan, ya. Nah gitu ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa lebih doyan bersedekah, kita tadabburi Al-Quran ya. Jadi kita baca Quran, memperbanyak baca Quran ya, tapi kita kita jangan lupa juga kita tadabburi Al-Quran juga gitu. Jangan sampai kita baca Quran cepet-cepet tapi kita nggak tadabbur ayat sama sekali ya. Ya kita menggabungkan, kita hatam banyak juga ya, sebagaimana Imam Syafi'i dulu menghatam Al-Quran sebanyak 2 kali ya dalam sehari, 60 kali dalam Ramadan, luar biasa. Ini kalau menurut kita kayaknya berat berat luar biasa ya, bayangkan 60 kali dalam Ramadan Imam Syafi'i khatam ya. Berarti sehari kurang lebih 2 kali atau lebih, karena Ramadan kadang 30 hari, kadang 29 hari. Luar biasa ini Imam Syafi'i rahimahullah taala. Terus juga para ulama yang lain ya, seperti apa, Imam Qatadah di luar Ramadan biasa 7 hari hatam, 7 hari hatam. Di bulan Ramadan 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Di 10 terakhir bulan Ramadan 1 kali hatam, 1 kali hatam, 1 kali hatam. Terus meningkat ya ibadahnya di bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir kan mencari Lailatul Qadar ya, seperti itu. Nah, cuman tadi sekali lagi ya, gimana cara seseorang bisa, eee lebih dermawan, dia dekat dengan Al-Quran ya. Khususnya dia ketika dia mentadabburi Al-Quran. Sehingga ringan bagi dia tuh dunia tuh ringan gitu ya. Ya bayangkan Ibrahim An-Nakha'i, rahimahullah taala, seorang guru Imam Abu Hanifah ya, seorang tabi'in, pernah mengatakan, "Tasbihatun fi Ramadan afdal min tasbihatin fi ghairihi." Satu tasbih subhanallah di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan tasbih yang lain ya. Bayangkan. Terus rakaatun fi Ramadan afdal min rakaatin fi ghairihi. Satu rakaat di bulan Ramadan itu, eee, afdal ya, min alfi rakaatin, lebih utama, lebih baik dibandingkan 1000 rakaat di bulan Ramadan, di bulan yang lain ya. Wa shaumun fi yaumi Ramadan, saum satu hari di bulan Ramadan afdal min alfi saumin fi ghairihi. Satu hari saum di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 1000 saum di bulan-bulan yang lain ya. Ya ini intinya, tapi ini bukan hadis ya, ini perkataan ulama, tapi ya mestinya para ulama tuh mengatakan tuh tidak asal-asalan ya, tidak seperti kita asal-asal quotes saja gitu. Ulama biasanya mengatakan itu ya ya memang itu esensi gitu, suatu perumpamaan ya, bahwasanya Ramadan itu pahalanya sangat besar ya. Makanya gini, para jamaah sekalian ya, para jamaah sekalian, yang menunjukkan bahwasanya Ramadan ini dilipat gandakan ya, yaitu kisah ini, kisah Thalhah bin Ubaidillah di mimpinya, bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah, melihat 2 orang yang masuk Islam bersamaan ya, kepada Nabi SAW, jadi start-nya bareng gitu. Yang satu semangat, yang satu tidak terlalu semangat ya. Dan yang satu mati syahid, dia berjihad mati syahid, udah dia semangat ibadah terus dia mati syahid. Yang satu lagi dia belum meninggal, dia dikasih bonus 1 tahun oleh Allah SWT. Nah, pas dua-duanya udah meninggal, tiba-tiba Tolha bermimpi melihat 2 orang tersebut ya, di dalam mimpinya. Oh, 2 orang ini udah meninggal gitu. Tolha melihat 2 orang ini di dalam mimpinya. Singkat cerita dia di depan pintu surga. Ternyata yang duluan diizinkan adalah orang yang biasa aja dalam beribadah, tapi dia dikasih bonus 1 tahun oleh Allah SWT. Yang mati syahid dia diizinkan berikutnya. Nah ini pas Tolha bangun tuh heran, kok bisa gitu. Secara logika kan yang mati syahid yang meninggal apa yang masuk surga duluan, karena mati syahid itu luar biasa pahalanya. Di antaranya dia mendapatkan ini pahala eksplor surga gitu. Jadi kalau orang lain di kuburan ya nunggu di hari sampai hari kiamat,
Dia nggak ke alam barzakh dia langsung eksplor surga menggunakan burung yang berwarna hijau ya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Luar biasa ini udah semangat ibadah yang luar biasa, dia mati syahid ya. Kok ini bisa gitu yang masuk surga duluan malah orang yang biasa aja dalam beribadah. Aneh gitu, heran tuh Habib Ubedillah. Tanya kepada para sahabat, sahabat pun heran ya. Dan akhirnya kabar ini viral dan sampai kepada Nabi SAW dan Nabi SAW mengomentari min aizari kita ajabun, apa yang kalian herankan wahai para sahabatku ya. Terus satu sahabat ini gimana ini orang mati syahid dan dia lebih semangat, kok dia masuk surganya belakangan gitu. Malah diizinkan terlebih dahulu yang ini, yang orang yang biasanya dalam beribadah gitu. Terus apa kata Nabi SAW? Alaysa qad makatha ba'dahu sana, bukankah orang yang saudaranya ini dia telah dikasih bonus usia 1 tahun ya. Dan simak ini, wa adraka Ramadan fasoma summa shalla kadza wa kadza min sajdah. Kemudian dia masuk bulan Ramadan dan dia saum Ramadan, kemudian dia sholat sekian sujud dalam 1 tahun. Bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bilang, betul wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard. Ternyata jarak di antara keduanya, jarak surga di antara keduanya lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Yang lebih tinggi adalah orang yang biasa saja dalam beribadah tapi dia masuk bulan Ramadan. Nah ini luar biasa ini, bayangkan. Ya masuk logika sih, kan dia beda 1 tahun tapi dia misalkan masuk Lailatul Qadar ya, terus juga di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan luar biasa, jor-joran, Allah sedang ngobrol pahala ya. Ya kalau misalkan tadi perkataan tadi benar ya, perkataan ulama tadi benar, satu satu kali tasbih itu 1.000 kali lipat dibandingkan tasbih yang lain ya, atau misalnya kita kiaskan satu huruf Al-Quran, kan gini, kalau misalnya kita baca Al-Quran, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu tiga, satu huruf ya, tapi 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap huruf itu mendapat 10 pahala ya, bayangkan. Kita baca Quran 1 huruf aja 10 pahala gitu. Bagaimana dengan Al-Fatihah ya, bagaimana dengan 1 juz, bagaimana dengan berjuz-juz, bagaimana dengan Imam Syafi'i, 2 kali khatam dalam 1 hari ya. Terus dikali 1.000 misalkan, wah luar biasa ini. Terus di Masjidil Haram misalkan, sholat tapi ya, kalau baca Quran biasa aja. Ya, kalau sholat di Masjidil Haram baru dilipat gandakan. Di Masjid Nabawi misalkan, di Tanah Suci ya, itu luar biasa itu. Makanya para ulama nggak heran mengatakan ya, 1 detik di bulan Ramadan itu menentukan nasib kita di akhirat kelak ya. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita harus split waktu di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak ibadah, kita perbanyak aktivitas kebaikan ya, yang mengandung kebaikan. Kita tinggalkan ghibah, kita tinggalkan hal-hal yang buruk ya, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, itu ya, jadi perbanyak baca Quran jamaah sekalian ya. Makanya dulu para ulama, Imam Zuhri, imam-imam yang lain, mereka tuh di luar Ramadan tuh sibuk sekali dalam mengajarkan ilmu gitu ya. Pas bulan Ramadan libur semua itu majelis ilmu ya, udah mereka fokus ibadah masing-masing ya. Adapun di Indonesia gimana? Ya kita lihat lah ya. Kalau misalnya di Indonesia ya mungkin majelis ilmu tetap bagus ya di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena orang-orang biasanya di Indonesia di luar Ramadan dia tidak ikut majelis ilmu gitu. Kalau para ulama kan mereka ikut majelis ilmu ya zaman dulu kan. Sehingga pas masuk bulan Ramadan tuh udah nggak perlu ada kajian lagi karena udah matang semua ilmunya. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya tidak seperti itu ya, kita lihat kondisi. Jadi kita tetap mengadakan majelis ilmu karena ya di sinilah momentum supaya kita bisa menambahkan ilmu ya di bulan Ramadan, seperti itu. Nah tadi ya, jadi kita perbanyak baca Quran supaya apa? Supaya kita memiliki sifat cinta kepada akhirat dan yang menyebabkan kita mudah untuk bersedekah ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap malam di bulan Ramadan murojaah bersama malaikat Jibril. Nah, cuman menariknya gini, ketika di akhir Ramadan, ketika Nabi SAW wafat ya di usia 11 Hijriah, di 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, dan di Ramadan 10 Hijriah, Ramadan terakhir ya, Ramadan terakhir Nabi SAW, karena Ramadan 11 Hijriah udah wafat Nabi SAW. Rabiul Awal kan awal tahun gitu. Ramadan kan mendekati akhir tahun ya di bulan Hijriah. Nah itu mereka Jibril mengajar Al-Quran itu 2 kali. Yang terakhir adalah mengajarkan Nabi SAW urutan surat. Jadi
Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah dulu, terus Ali Imran dan seterusnya ya. Nah, makanya kan mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa sih? Kan ayat pertama yang turun itu kan surat Al-Alaq 1 sampai 5 kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu kita semua kan? Tapi kok bisa kita baca Al-Fatihah dulu gitu? Kenapa kok bisa ya? Ya itu pas Nabi SAW sudah di akhir hayatnya di Ramadan apa? Ramadan 10 Hijriah, maka malaikat Jibril mengajarkan urutan surat ya. Jadi sudah sempurna di situ. Ya, seperti itu. Oke. Uh, dan Nabi SAW itu kalau udah sedekah seperti rihil mursalah, seperti angin yang bertiup ya. Di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah angin itu kalau udah bertiup rata ke seluruh daerah ya. Maksudnya kalau Nabi SAW itu udah bersedekah rata semuanya merasakan ya. Orang-orang miskin tuh kerasa, orang-orang miskin para sahabat tuh terasa semuanya. Bukan cuma satu orang, dua orang, segelintir orang, sekelompok orang, tidak. Tapi semuanya merasakan manfaat dari sedekah Nabi SAW. Luar biasa ya. Nah, mana yang kedua, angin itu cepat ya kalau berhembus. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada sahabat yang butuh, Nabi langsung segera cepat dalam bersedekah. Cepat, set, 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 set. Tiba-tiba semuanya udah tidak miskin lagi gitu. Wah, luar biasa ini Nabi SAW bersedekah ya. Oke, satu lagi ya, dua lagi. Oh ini pagi ya, pagi sebelum zuhur, sudah jam 5. Oke, nomor 19 ya, kita bahas sampai ya sampai 20 ya. Setelah itu 21 kita bahas besok biidznillah taala ya. Memperbanyak baca Quran dengan memanfaatkan waktu di senggang seperti saat berada dalam antrian panjang, istirahat kerja, baca Quran ya, perbanyak. Kalau bisa banyak yang hatam. Tapi jangan lupa juga tadabbur ya, karena bayangkan satu satu huruf itu dapat 10 kebaikan, bagaimana dengan Al-Fatihah, bagaimana dengan satu juz, bagaimana dengan khatam Quran setiap hari ya. Ini menambah derajat kita di akhirat kelak ya, seperti itu, di bulan Ramadan. Karena gini, jamaah sekalian, kalau di luar Ramadan itu kita tuh nggak semudah ini. Karena Ramadan itu kan setan dibelenggu ya. Terus juga ada penyuruh kebaikan, ya baghiyal khair akbil, wahai yang melakukan wahai yang ingin kebaikan segera amalkan. Wa ya baghiyasyar aksir, siapa yang ingin keburukan berhentilah. Itu di bulan Ramadan kayak gitu. Kita rasakan kan? Makanya mudah kita beribadah di bulan Ramadan karena memang ada penyuruh ya, secara tidak langsung. Kita ya mungkin apa, walaupun kita tidak terasa bisikan tapi itu terjadi gitu. Ya mungkin kita rasakan aja di Ramadan mungkin kita nggak pernah baca Quran gitu. Di Ramadan bahkan kita bisa bisa menghatam Al-Quran ya, itu luar biasa. Nah, makanya mumpung kita di Ramadan, mumpung kita dilipat gandakan pahalanya, mumpung kita Allah kondusifkan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, maka kita maksimalkan. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ya. Seperti itu. Iqra'il Qur'an fi syahrin. Qultu inni ajidu quwwatan hatta qala faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalika. Nabi SAW bersabda, bacalah hatam Al-Quran dalam sebulan. Jadi kalau bisa hatam itu sebulan. Jadi one day one juz itu sebenarnya sunnah ya. One day one juz itu sunnah sebenarnya. Karena memang ada anjuran dari Nabi SAW bahwasannya kita tuh menghatam Al-Quran tuh setiap bulan gitu ya. Supaya hati kita tidak kotor. Sehari itu sejuz ya. Abdullah bin Amr lalu berkata, aku mampu menambah lebih dari itu ya. Beliau pun bersabda, bacalah hatam Al-Quran dalam 7 hari. Jangan lebih dari itu ya. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau misalnya di bulan Ramadan, kita boleh ya, seperti Imam Syafi'i contohnya, karena beda, kan ada musim-musim tertentu yang kita dianjurkan untuk memaksimalkan beribadah ya, seperti itu. Oke, terus ini apa, menjelang zuhur ya, sebelum azan zuhur. Oke, qailullah ya jangan lupa, ini qailullah, tidur siang. Jadi bukan qailullah. Ini banyak orang salah ya, qailullah, apaan qailullah? Allahnya di situ apaan? Qailullah, qailullah itu dari kata qalil, sedikit ya. Qala yaqilu qailullah. Jadi ya itu tidur siang tuh nggak lama-lama ya. Kalau tidur siang 5 jam itu bukan qailullah itu. Eee, qailullah kasurairah, kasuroi, ya, kusairah apaan? Kasir ya, banyak. Jadi qailullah itu dari kata qalil, sedikit ya. Hadisnya apa? Qilu fa inna syayatina la taqil.
Tidur sianglah karena syaitan itu tidak tidur siang. Dan qailulalah di sini bisa sebelum zuhur atau bisa juga setelah zuhur menjelang asar, itu bisa. Itu sama qailulalah namanya ya. Dan qailulalah ini Masya Allah ya, pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi ketika dia qailulalah, dia niatkan agar dia tidak ngantuk ketika tarawih, agar dia bangun lebih awal ketika sahur ya. Karena benar nggak, ngefek ya, itu ngefek luar biasa dan ada penelitiannya ya. Tidak perlu anak sebutkan di sini. Jadi luar biasa, orang yang tidur siang itu akan ngefek ketika dia bangun malam ya. Sehingga dia tahajudnya lebih energik gitu kalau dia tidur siang. Dan juga ya jelas kalau di awal malam jelas juga ngefek gitu. Orang yang nggak tidur siang, wah itu tarawih tuh ngantuk gitu. Tapi kalau orang tidur siang ya insya Allah tarawih tidak ngantuk ya. Bismillah. Nah, jadi itu amalkan tidur siang, karena tidur siang di bulan Ramadan itu insya Allah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan tidur siang di bulan-bulan yang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya Allah Ta'ala alam. Insya Allah besok sore ya Rabu dari jam 4, insya Allah kita akan membahas tentang amalan waktu zuhur ya. Ini di nomor 21 ini ketika zuhur dan seterusnya ya. Insya Allah kita akan melakukan amalan-amalan di waktu zuhur ya. Adapun waktu asar, insya Allah kita tun ya berarti zuhur sama asar ya gitu. Karena zuhur ke asar itu tidak banyak aktivitas yang banyak ya. Oke, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa disampaikan ya, semoga bermanfaat, semoga Allah berikan kita taufik agar kita bisa menjadi orang yang semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.